Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, kesempatan pertemuan kali ini kita masuk pada bagian ke-8 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang akan membahas apa dan bagaimana marketing mix sebagai sesuatu yang sering kita kenal dengan bauran pemasaran. Dalam pembahasan topik ini, terlebih dahulu kita perlu pahami bahwa bauran pemasaran adalah bagian dari pemasaran, dan pemasaran namun pemasaran bukanlah bauran pemasaran, karena keduanya saling terkait namun bukan satu kesatuan. Dan bauran pemasaran merupakan kombinasi atau perpaduan elemen untuk memperoleh pasar, pangsa pasar yang lebih besar atau lebih luas, dalam posisi persaingan yang tentu lebih kuat dan memiliki persepsi yang baik di mata pelanggan. Oleh McCarthy, pertama kali bauran pemasaran mulai diperkenalkan melalui unsur-unsurnya, yaitu kita kenal dengan 4P atau Product, Price, Promotion, dan Place. Kemudian pada tahun 1990, 4C diperkenalkan oleh Robert Lauderburn dari University of Carolina, Amerika Serikat. Ini adalah sebagai pengembangan dan konsep baru dalam 4P, yaitu 4C. Nah, 4C tersebut adalah terdiri dari Customer Solution, Customer Cost, Convenience, dan Communication. Dan tentang 4C tentu kita bisa bahas di lain kesempatan. Namun kesempatan pada saat ini kita lebih fokus pada 4P. Kembali pada bauran pemasaran yang memperkenalkan 4P, yaitu P pertama adalah produk yang diidentifikasi atau merancangnya melalui kualitas produk, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, dan garansi atas produk itu sendiri. Kemudian, penetapan dan upaya-upaya terhadap price atau harga dapat dilakukan melalui diskon misalnya, periode pembayaran atau pembayaran tempo, kemudian harga yang bersaing atau competitiveness, ya. Kemudian ada juga rabat atau yang kita sering kenal dengan cuci gudang. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam price. Kemudian P yang ketiga adalah place atau tempat, di mana dilakukan upaya-upaya pemasaran atas penetapan lokasi, yang dalam pengertian lokasi, penjualan baik secara offline maupun online, kemudian bagaimana mempertimbangkan dari segi transportasi, distribusi, strategi, dan lokasi yang nyaman tentunya. Kemudian P yang keempat, yaitu promosi, meliputi proses promosi itu sendiri, kemudian bagaimana tenaga penjualan yang mampu memberikan daya tarik, kemudian bagaimana iklan, di mana diletakkan atau ditempatkan iklan tersebut, kemudian juga ada public relation atau kita kenal dengan PR. Dalam merancang bagaimana bauran pemasaran ditentukan oleh sebuah bisnis dalam mencapai tujuan pemasaran, yang harus dicatat adalah bagaimana dan apa permintaan pasar, sehingga dalam memberikan penawaran produk maupun jasa pada akhirnya dapat mencapai 5 tingkatan penawaran atas produk, yaitu pertama, manfaat inti sebagai dasar pencarian atas manfaat produk. Kemudian yang kedua, produk dasar atau pengubahan yang dilakukan dengan mengubah manfaat menjadi produk dasar, karena itu adalah sebagai kebutuhan yang sudah dipastikan sesuai dengan kebutuhan konsumen ataupun pelanggan. Kemudian seperti halnya produk air, air mineral, kemudian memberikan nilai informasi yang penting
ya, dari fungsi air itu sendiri atau kegunaan produk itu sendiri, ya, sebagai sebuah kebutuhan alami yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang ketiga, produk yang diharapkan tentu sesuai dengan ekspektasi konsumen ataupun pelanggan, yaitu harganya yang terjangkau, kemudian mampu dibeli jelas, ya, dan memberikan kepuasan atau satisfaction, ya, terhadap produk yang diinginkan. Kemudian tingkatan yang keempat, yaitu bagaimana konsumen dapat menilai sendiri atas produk melampaui kebutuhan dasarnya sebagai bentuk kepuasan. Dan berikutnya, yang terakhir itu yang kelima dalam tingkatan ini, bagaimana atau sebagai sebuah penyedia produk atau jasa dapat memberikan segala sesuatunya melampaui harapan-harapan pelanggan atau mampu membedakan diri dari kompetitornya, sehingga segala unsur ekspektasi atau harapan konsumen bisa terpenuhi dengan hadirnya produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Salah satu unsur dalam bauran pemasaran adalah promosi, ya, yaitu upaya perusahaan dalam mengkomunikasikan produk atau jasanya kepada pasar yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, dan mendorong pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pasar sasaran. Itulah promosi yang dilakukan dengan sasaran konsumen, baik konsumen lama maupun konsumen baru. Kemudian ini yang juga populer, ya, dalam promosi, yaitu komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication yang kita kenal dengan IMC, yang dicetuskan oleh Levitt pada tahun 1962, kemudian dikembangkan oleh Don Scott tahun 1993. Pembahasannya memang agak spesifik terkait dengan Marcom atau yang kita kenal dengan marketing communication, ya. Tentu ini ada pembahasan tersendiri yang akan kita bisa lakukan nanti. Berikutnya adalah dalam slide ini terdapat konsep 7M yang dikembangkan oleh Scott sebagai komunikasi pemasaran, yaitu meliputi mission, market, target, message. Kemudian yang keempat ada media yang digunakan, kemudian mix, promotion, money, dan measurement atau pengukuran terhadap efektivitas promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah rangkaian konsep 7M yang kita kenal. Dan yang perlu kita ketahui dalam spesifikasi bauran pemasaran, terdapat bauran promosi yang unsur-unsurnya adalah melalui diantaranya periklanan, yaitu setiap bentuk komunikasi non-personal tentang produk atau layanan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu direct marketing, yaitu untuk membangun komunikasi sedekat mungkin dengan konsumen atau dengan pelanggan. Dan ketiga, sales promotion, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelanggan atau konsumen mengenal lebih dekat dan tentu berorientasi pada pembelian produk, baik itu produk baru ataupun produk yang perlu dikenalkan kepada konsumen dari perusahaan. Berikutnya adalah public relation, yaitu sebagai alternatif yang relevan tentunya dalam menjangkau konsumen sesuai budaya atau culture, kemudian sesuai dengan tipikal konsumen yang sangat beragam dan sangat-sangat heterogen. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi public relation atau PR dalam rangka melaksanakan fungsi dari pengkomunikasian produk kepada pasar. Kemudian yang kelima, yaitu personal selling. Penjualan personal dengan strategi modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang efektif, tentu ini harus dilakukan sesuai dengan eranya. Jangan sampai
apa yang dilakukan ini kemudian sudah tidak relevan lagi, tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga personal selling menjadi tidak efektif. Kemudian unsur bauran promosi yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau direct marketing melalui media-media non personal, melalui sosial media ataupun melalui tempat-tempat, kemudian melalui sarana prasarana yang banyak digemari, banyak ditongkrongi oleh konsumen, maka ini bisa digunakan di dalam mengembangkan bauran promosi, yaitu terkait dengan pemasaran langsung, ya, bagaimana mengkomunikasikan produk-produk sesuai dengan segmen yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian saya perlu perkenalkan bagaimana konsep lain yang juga ditawarkan di dalam bauran promosi. Selain yang telah kita bahas, terdapat beberapa konsep yang diantaranya adalah point of purchase communication atau yang kita kenal dengan POPC, yang difokuskan pada space tertentu, kepada tempat ataupun pada gerai tertentu dalam bentuk display, dalam bentuk layout yang tentu ini bisa spesifik dibahas di dalam konsep ini. Juga selain itu, ada pula yang kita sebut dengan SME atau Sustainable Marketing Enterprise. Konsep ini dikembangkan oleh Kotler, ya, dan Hermawan Kertajaya, yaitu pakar marketing yang dimiliki oleh Indonesia sampai hari ini. Nah, saya kira itu penyampaian terkait dengan marketing mix dan ruang lingkupnya. Ya, semoga kita bisa membahas banyak hal dari turunan-turunan dalam marketing mix ataupun hal-hal yang terkait dengan marketing mix pada pembahasan di lain waktu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.